Mudah-mudahan ini sudah nampak oleh ibu-ibu dan bapak sekalian. Pelajaran kita INSI Investing Part 5 ya, yang merupakan lanjutan dari presentasi sebelumnya dari Part 1 dengan Part 4 ya, yang nanti akan berakhir di Part 10. Sekarang ini baru sebagian, sebenarnya kita baru 5 minggu nih, baru sebagian. Simple. Nah, kita akan mempelajari di dalam hal ini, kita telah nanti akan kita ulangi sedikit, kita akan ulas part 1 sampai part 4, terutama bagi mereka-mereka yang tidak mengikuti sesi-sesi 1 dan 4, sehingga bisa juga mengikuti sesi-sesi yang saya adakan saat ini. Walaupun demikian, meskipun tidak mengikuti, alangkah baiknya silakan membuka YouTube channel Investcare, karena di situ presentasi part 1 dan part 4 semuanya ada. Malah presentasi belasan presentasi saya sebelumnya yang sifatnya sudah advance juga, yang sifatnya advance sudah saya upload di YouTube tersebut ya. Jadi kalau ada waktu silahkan melihat di Investcare presentasi-presentasi sebelumnya yang banyak juga sifatnya adalah sudah advance. Baik, kita mulai. Saya ingin sampaikan dulu pendahuluan ya. Mengapa kita melaksanakan pelatihan ini part demi part dari 1 sampai dengan ke part 10 ya. Ini saya ingin sampaikan suatu bahasa manajemen ya, dari Peter Drucker. Itu Peter Drucker ahli manajemen yang terkenal di dunia ya, bapak manajemen. Do things right from the very beginning. Jika kita ingin berhasil, maka kerjakan cara-cara dengan benar sejak dari permulaan. Nah, apa yang kita sampaikan dari sesi pertama sampai dengan sesi 10 adalah kita ingin mulainya dengan benar, mulai dari sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga jika ingin berinvestasi berhasil di pasar modal. Lalu apalagi kata-kata bijak yang akan saya sampaikan, perlu sampaikan di sini adalah there is no shortcut to be rich. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi kaya. Tidak ada jalan pintas, di sini banyak dokter, untuk menjadi dokter. Pasti harus belajar minimum 3-4 tahun. Mungkin kalau di luar negeri itu 3 tahun bisa ya, tapi di Indonesia saya kira mungkin rata-rata 4 tahun, saya tidak tahu ya. Jadi tidak ada jalan pintas, semuanya harus dimulai dari semester pertama, semester kedua, dan sampai semester terakhir. Baru jadi dokter, demikian juga untuk menjadi kaya. Tidak ada jalan pintas kecuali apa, korupsi. Tapi high risk, high return, korupsi itu returnnya tinggi sekali, tapi risknya juga tinggi, kan yang melakukannya bisa masuk penjara. Nah, itu jadi there is no shortcut to be rich. Yes. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi kaya. Ya. Oleh karena itu, ini saya berikan di sini adalah langkah-langkah. Ya, mulai dari langkah pertama sampai langkah-langkah berikutnya, bagaimana caranya kita bisa berhasil berinvestasi di pasar modal ya. Saya katakan ini di pasar modal, di saham ya, bukan berinvestasi di bikin warung Tegal, bukan berinvestasi bikin perusahaan-perusahaan lain ya. Dan kita yang akan kita pelajari di sini adalah berinvestasi di pasar saham, di saham. Nanti banyak keuntungannya untuk berinvestasi di pasar saham. Ini saya ulangi isi sesi-sesi pertama dengan sesi 4, terutama bagi mereka-mereka yang belum mengikutinya. Baik. Ya. Sebelum kita meningkat kepada langkah-langkah selanjutnya, tentunya kita harus menentukan tujuan kita untuk berinvestasi ini. Tujuannya untuk apa sih? Pertama adalah apakah untuk mencari penghasilan dan income ya. Apakah untuk mencari penghasilan
untuk kehidupan sehari-hari ya, untuk keperluan hidup, untuk keperluan lain-lain sehari-hari ya. Atau apakah untuk melipatkan gandakan nilai atau value dari aset yang kita miliki. Nah, sesi awal-awal ini kita akan banyak menyentuh poin yang ini. Apakah untuk melipat gandakan nilai atau value dari aset yang kita miliki. Dan cara untuk mencapai tujuannya macam-macam. Anda bisa menjadi trader terutama untuk yang pertama, dan untuk menjadi investor untuk yang kedua. Lalu mengapa kita memilih saham ya, berinvestasi di pasar saham? Ini saya lihat, saya sampaikan manfaatnya untuk berinvestasi di pasar saham ya. Pertama, pasar saham itu liquid dan fleksibel. Itu istilahnya aktif diperjualbelikan. Aktif dijual-belikan. Kalau Anda tidak suka memiliki saham suatu perusahaan, maka dengan sangat mudah Anda menjualnya. Bayangkan kalau Anda berinvestasi di tanah atau apartemen atau jenis-jenis aset lainnya, misalnya di tanah, mau jualnya itu sulit sekali, ya. Demikian juga apartemen. Oke, itu investasi jangka panjang, tapi Anda pas akan mau menjual, maka akan sukar untuk melakukannya. Nah, di saham ini tidak, dia liquid ya. Liquid itu terjemahannya cair ya. Mudah mencairkan dan sangat fleksibel. Itu keuntungan mengapa kita berinvestasi di saham. Kedua, kita lihat Anda dengan hanya memiliki satu lot atau satu saham pun di perusahaan tersebut, atau satu lot itu kalau tidak salah kurang 100 saham ya, Anda sudah ikut memiliki perusahaan yang bersangkutan, dan Anda berhak mendapatkan pembagian keuntungan jika perusahaan itu untung. Ya, Anda berhak memiliki, menikmati keuntungan berupa dividen kalau perusahaan itu untung. Ini ya, kalau ini untuk jangka panjang dengan sendirinya. Kalau jual belinya jangka pendek, maka kalau Anda kan pas dividen dibagikan, sahamnya pas Anda sudah jual, berarti Anda tidak berhak kembali karena Anda tidak memiliki perusahaan tersebut. Jadi untuk investor biasanya itu jangka panjang, dia akan memiliki terus perusahaan tersebut karena dia memiliki sahamnya dalam jangka panjang. Jadi dia berhak sebagai pemilik perusahaan untuk memperoleh dividen atau pembagian keuntungan. Selanjutnya, biaya investasinya rendah. Bayangkan kalau Anda mau bikin restoran, mau bikin warung warteg, atau mau bikin usaha-usaha lain, biaya investasinya tuh cukup tinggi ya. Malah mungkin Anda harus pinjam uang dari bank dulu, pinjam uang dari siapa untuk mulai berinvestasi. Sedangkan ini tidak tinggi. Anda memiliki 2-3 juta rupiah saja, Anda sudah bisa mulai berinvestasi. Selanjutnya, ya ini karena keuntungannya adalah cukup tinggi, ya, keuntungannya dapat mengatasi inflasi. Nah, kalau inflasi 9% per bulan, per tahun, atau diperkirakan Indonesia mungkin akan mencapai 5-6% pada akhir tahun 2022 ini. Deposito itu tidak bisa mengatasi inflasi karena hasilnya lebih rendah dari inflasi, ya. Nah, tapi dengan jual beli saham, maka kita bisa memperoleh keuntungan jauh di atas tingkat inflasi. Selanjutnya, dapat memberikan keuntungan yang besar. Tadi saya mengatakan, kita lihat Anda yang keinginannya terlalu tinggi, ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali, 200-300%. Nah, itu lupakanlah. Mungkin tahun-tahun pertama Anda cukup memperoleh keuntungan 15% saja. Tetapi 15% dibandingkan dengan deposito
itu kan sudah 6 kali deposito. 15% dengan Merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Jadi maaf barusan Dr. Ermira, nah, saya mute ya karena teriak-teriak gitu ya. Baik, ya, dapat memberikan keuntungan yang besar ya. Tadi bandingkan dengan deposito dan bandingkan dengan tingkat inflasi. Jauh di atas tingkat inflasi keuntungannya. Yang terakhir adalah kalau kita lakukan dengan serius, bisa memberikan peluang untuk menjadi kaya raya banyak yang menjadi miliarder dari hasil investasi. Ya. Banyak yang bisa menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri dari hasil investasi. Ya, itu bukti banyak, ya, bukti banyak. Ya. Memberikan anaknya mobil untuk supaya dia tidak naik sepeda motor kuliah dengan hasil investasi di saham. Oke. Nah, untuk kunci keberhasilannya kembali saya ulangi. Pertama adalah kita alangkah baiknya memiliki ilmunya. Nah, ilmu-ilmu ini yang kita sedang pelajari sekarang. Kedua adalah memiliki dana. Ya, kita tidak bisa berinvestasi dengan modal dengkul ya. Ketiga adalah memiliki waktu. Ya, keempat adalah memiliki disiplin, harus disiplin nanti kita sebutkan. Kelima memiliki kesabaran dan keenam adalah jangan berhenti belajar. Learning is never ending process. Lalu, nah kita saham itu memiliki 3 harga. Ini penting sekali untuk Anda berinvestasi. Pertama adalah harga wajar, ya. Kedua adalah harga premium, sahamnya sama nih, saham A, ya. Harganya tuh ada 3. Setiap dari waktu ke waktu dia berubah harganya itu. Bisa harganya wajar, bisa harganya premium, bisa harganya sedang diskon. Dan dalam pergerakannya dari waktu ke waktu, harga tersebut berfluktuasi dipengaruhi oleh lingkungannya. Apakah lingkungan politis, apakah lingkungan ekonomi, apakah lingkungan sosial, dan lingkungan-lingkungan lainnya. Nah, sebagai value investor, maka Anda harus mencari harga-harga saham yang berada di bawah harga wajar. Jadi kalau secara grafis, secara gambar kita dapat dilakukan penghargaan adalah memiliki 3 jenis ya. Pertama, ini harga wajar ya. Lihat, saya gambarkan ini meningkat terus karena di dalam jangka panjang pasar saham itu indeksnya atau harga-harganya selalu meningkat dalam jangka panjang. Inilah yang dimanfaatkan oleh investor. Saya tidak menggambarkannya terbalik, turun, akan tetapi menggambarkannya adalah naik, trennya naik. Nah, di sini di samping harga wajar, kita juga ada yang namanya daerah harga premium. Saya kasih tanda merah karena ini kalau sebagai investor beli di daerah ini sangat cukup berbahaya, akan tetapi ini bisa dilakukan kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkembang sehingga Anda bisa memanfaatkan sebagai growth investor. Selanjutnya, kita juga agak harga daerah margin of safety. Istilahnya daerah yang aman ya. Daerah margin of safety yaitu di bawah harga wajar. Nah, di dalam perjalanannya dia berfluktuasi. Ya. Dia berfluktuasi dalam perjalanannya ini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun ya. Nah, di sini secara teoritis ya tempat Anda membeli adalah di daerah yang hijau ini. Lingkaran yang hijau ini adalah daerah yang nyaman untuk beli. Sedangkan di daerah merah ini daerah yang sebaiknya Anda jual dulu.
Nah, di sini kita melihat bahwa ada investor yang beli di sini, jualnya di sini. Memang bagus sekali ya, tetap dia memperoleh keuntungan. Akan tetapi investor yang cerdik selalu memanfaatkan juga fluktuasinya, fluktuasi semacam ini, sehingga keuntungannya akan lebih tinggi daripada hanya memanfaatkan tren yang berwarna biru ini, dibandingkan dia akan lebih tinggi jika memanfaatkan fluktuasi dari harga dari waktu ke waktu meskipun dia investor. Tetapi tentunya ini bukan dalam jangka pendek ya, biasanya dalam jangka bulanan. Ya. Nah, selanjutnya, ini juga saya kembali lagi kepada part 1 dan sampai part 4, kita ulangi ya. Tentukan tujuan investasi Anda tadi sudah ya, memupuk kekayaan, mencari penghasilan. Apakah Anda investor atau trader? Apakah Anda risk taker atau risk averser? Lalu cek kondisi ekonomi makro, karena ini lingkungan yang harus Anda ketahui. Beda ya, berinvestasi di lingkungan yang sedang marak dan di lingkungan yang sedang selesu ya. Cek keadaan pasar, jadi arah pasar apakah sedang naik, apakah sedang turun, lalu cek rekam jejak manajemen, harus mencari manajemen yang baik. Cek fundamentalnya perusahaan, ini sudah kita bahas di part 4 ya. Lakukan valuasi untuk menentukan harganya itu wajar atau tidak. Ya, cek harga pasarnya yang berlaku sekarang ini. Bandingkan harga pasar dengan harga valuasi ya, dengan tentukan margin of safety. Nah, kita kembali lagi tentukan margin of safety-nya berapa gitu ya. Lalu beli hanya jika margin of safety-nya itu cukup tinggi ya. Kapan menjual ya? Kapan menjual sesuai dengan perencanaan. Ada cara Warren Buffett, WB ini Warren Buffett, ya dia tidak pernah menjualnya ya, karena dia kaya kan. Jadi dia buy and hold, dia beli di sini, diem aja, tidak memanfaatkan fluktuasi. Tapi ada juga yang memanfaatkan fluktuasi ini karena menganggap bahwa keuntungannya bisa lebih tinggi. Jadi selanjutnya, nah ini merupakan gambaran grafis dari ada yang di sini ya. Jadi kita bisa terjemahkan ke grafis ini. When to buy, kapan membeli, dan saham-saham mana yang harus dibeli. Jadi tadi ya katakan manajemennya harus memiliki rekam jejak yang bagus ya, memiliki kondito yang bagus. Alangkah baiknya manajemennya, kan manajemen juga boleh membeli saham perusahaan tersebut. Alangkah baiknya manajemen itu kita cari info, dia memiliki sahamnya itu atau tidak. Kalau dia memiliki sahamnya itu, maka manajemennya akan berusaha untuk meningkatkan harga saham perusahaan yang dia pimpinnya. Ya. Nah, ini laporan keuangan, penjualan, keuntungan, dan lain-lain harus terus tumbuh. Ya. Sudah ini di part 4 sudah saya sampaikan. Lalu memiliki daya saing ya, dan kalau bisa tidak ada pesaing ya. Ini juga di part 4 sudah saya sampaikan. Lalu prospek pertumbuhan di masa mendatang adalah tinggi. Apakah dia merupakan dengan industri yang sedang sunrise itu industri yang sedang naik, atau di sunset, di industri yang sedang menurun ya. Kalau sunset kan di senja, industri senja, apakah industri pagi? Kalau industri pagi, dia namanya sunrise industry, dia akan meningkat terus sampai pada suatu waktu menghadapi tengah hari. Kalau mulai sunset, dia industrinya menurun. Tidak punya utang, jarang, utangnya sedikit ya, tapi istilahnya bukan tidak punya utang ya, boleh dia punya utang untuk
istilahnya mengembangkan perusahaan. Tapi total utangnya itu harus lebih rendah dari total hartanya. Return of equity harus di rata-rata. Kalau harus di atas rata-rata. Kalau Anda sebagai pemegang saham, maka Anda merupakan sebagai pemilik salah satu ekuitas saham tersebut, ya, sebagai pemilik saham tersebut. Jadi pengembalian rata-rata per tahunnya, misalnya apakah 5%, apakah 6%, apa 14%, harus di atas rata-rata perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi memiliki capital expenditures yang rendah untuk menjalankan operasinya. Jadi kita hindarkan mereka-mereka yang bagi mengerti ilmu keuangan, hindarkan perusahaan-perusahaan yang sebentar-bentar harus membeli barang-barang baru, ya, untuk menjalankan perusahaannya. Alangkah baiknya kalau alat-alat produksi yang lama itu masih bisa dipakai, karena berarti tidak ada keluar biaya lagi, biaya untuk membeli alat-alat produksi yang baru. Nah, ini MOS, harganya harus dalam waktu diskon, waktu diobral harganya. Ingat, perusahaan-perusahaan bagus, ya, harganya bisa saja diobral pada waktu keadaan lingkungan tidak memungkinkan harganya naik. Itu yang harus dicari. Dan jadi harga menarik, ya. Dan ini yang akan kita pelajari ini. Kapan beli atau jualnya adalah waktu secara teknikal, ya, TA ini teknikal, sedang menunjukkan saatnya untuk dibeli. Saya lanjutkan, ya. Oke, kapan waktu membeli dan kapan waktu menjual. Ini kita belajar di analisa fundamental kemarin. Ya. Beli hanya pada waktu margin of safety cukup besar, jadi harga diskon, ya. Beli pada waktu market 1 ke fase 2. Ini sudah kita itukan sudah kita presentasikan di sesi pertama. Silakan lihat di YouTube-nya, ya. Terus secara teknikal dapat diketahui, ya, nanti aplikasi intrinsic value, dan ini banyak juga aplikasi-aplikasi di Play Store maupun Apple Store yang bisa membantu menghitung nilai intrinsik, ya. Sedangkan saya sendiri nilai intrinsiknya saya lihat saya langganan dari Investing.com. Nah, technical analysis sebagai alat bantu, ya. Ini kita terangkan nih, apa itu moving average, ya, apa itu MACD, moving average divergent convergence, ya, apa itu relative strength index RSI, apa itu stokastik, ya. Nanti kita terangkan. Ini adalah alat-alat bantu sederhana yang bisa memberikan petunjuk kepada kita apakah saham itu layak waktunya untuk dibeli, atau kalau sudah beli apakah kita harus menjual saham tersebut, ya, supaya kita kalau saham turun, ya, jangan sampai membiarkan saham turun, tapi pas waktu di atas, misalnya pas waktu di daerah ini nih, ya, nah, di sini kita menjualnya, ya, jangan sampai kita istilah miss, jangan sampai terlewatkan ini waktu-waktu yang begini, harga sedang tinggi, jangan sampai terlewatkan waktunya menjual. Dan analisa teknikal bisa membantu Anda untuk menunjukkan apakah waktunya sedang bagus dijual ataukah ditahan, atau waktunya untuk membeli, ya. Jadi charts-nya ada, charts itu ada intraday charts, weekly charts, ada daily charts, ada weekly charts, ada monthly charts. Biasanya untuk value investor yang menggunakan analisa teknikal, kita memakai weekly charts. Nanti akan kita pelajari dalam sesi-sesi berikutnya. Baik, hati-hati terhadap risikonya. Risikonya Anda kalau tadi tidak disiplin, emosinya selalu tinggi dan lain-lain, ya. Jadi istilahnya Anda tidak bisa melawan musuh
yang paling besar dari sebagai Anda investor, yaitu diri Anda sendiri. Maka Anda dapat kehilangan sebagian atau malah bahkan seluruh modal Anda. Jika perusahaan dilikuidasi menjadi prioritas terakhir yang akan dibayar dari hasil likuidasinya. Jadi kalau Anda pemegang saham, perusahaannya di bangkrut, dilikuidasi, maka ingat bahwa Anda adalah prioritas terakhir untuk dikembalikan dananya. Oleh karena itu, Anda perlu melakukan analisa fundamental, ya, karena kita bisa melihat apakah perusahaan itu akan bangkrut atau tidak dari rasio-rasio yang dikeluarkan di analisa fundamental. Anda menjadi emosional karena harga saham dapat turun naik dengan cepat, ya. Dan ini berbahaya bagi mereka-mereka yang tidak dapat mengendalikan emosi dan disiplinnya. Ingat, harga saham itu bisa naik cepat sekali, bisa turun cepat sekali. Apalagi sekarang dengan teknologi informasi yang demikian majunya, orang dengan mudah melakukan jual beli itu bisa menyebabkan harga saham itu turun naik dengan cepat. Nah, untungnya risiko-risiko ini dapat dikendalikan dengan Anda melakukan ini do it right from the very beginning. Lakukan secara benar dari sejak semula kalau Anda berinvestasi, ilmu-ilmunya. Nah, sesi 1 isi investing part 1 sampai part 10 ini memungkinkan kita untuk meminimalkan risiko, sehingga risiko-risiko ini semua dapat kita kendalikan. Baik, kita sekarang ini isi tadi adalah sebelumnya kita sedikit flashback mengenai part 1 sampai part 4. Kita mulai ke part 5 sekarang, ya, yaitu very simple technical analysis for investor. Jadi kita mulai belajar mengenal analisa teknikal, ya, dengan untuk para investor, bukan trader, ya, investor, ya. Baik. Kunci keberhasilan di pasar modal ini step demi step yang telah kita pelajari. Pertama adalah ini sesi 1, isi part 1, ya. Ini part 2, ini part 3, ya. Ini part 4. Saya sudah tidak usah ulangi, ya. Bisa lihat nanti di rekamannya. Dan yang sekarang kita akan bahas adalah part 5. Mengetahui kapan sebaiknya saham dibeli dan kapan waktunya untuk dijual. Ya. Baik untuk meraih keuntungan melalui analisa teknikal, ya. Dan kita akan pelajari part 6, 7, 8, 9, 10, ya. Oke, jadi kita baru sampai ke part 5 nih. 5 minggu yang akan datang kita akan mempelajari ini. Baik. Nah, ini kita harus mengetahui juga faktor-faktor yang menggerakkan harga. Harga itu didorong oleh berbagai faktor. Tapi pada akhirnya harga dapat pada saat itu disebabkan oleh adanya penawaran dan permintaan pada saat itu di pasar. Jika penawaran dan permintaan bertemu, maka terjadilah harga di sini harga yang equilibrium, ya, di mana harga yang diminta oleh penjual maupun harga yang diminta oleh pembeli bertemu di pasar. Ini adalah harga kesepakatan antara yang menjual dan yang membeli. Kalau kita belajar ekonomi, ilmu ekonomi, ini dinamakan dengan demand and supply curve, ya. Ya, demand dan supply curve. Kurva demand dan supply, kurva permintaan dan penawaran. Di mana harga terjadi, di mana ada kesepakatan antara si penjual dan si pembeli, harga akan terjadi. Kalau belum ada kesepakatan, maka akan sedikit terjadi tarik-menarik. Dan harga ini dari waktu ke waktu bisa berubah, ya.
ya dipengaruhi oleh kesehatan perusahaan, dipengaruhi juga keadaan ekonomi, dan diketahui oleh sentimen pasar, sentimen trader, sentimen investor, ya dipengaruhi. Ini sangat. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya analisa teknikal harus dipelajari, ya. Di sini kita melihat bahwa faktor fundamental mendorong harga saham berdasarkan pendapatan dan profitabilitas perusahaan dan dari memproduksi dan menjual barang dan jasa. Kalau kinerja perusahaannya bagus, maka harganya akan naik terus. Nah, atau dividennya yang diberikan kepada kita sebagai pemilik saham, sebagai shareholder, akan naik terus dividennya kalau kinerja perusahaannya bagus. Tapi ingat, kinerja perusahaan bagus belum tentu harganya itu naik. Harganya, ya, bukan dividennya. Kalau dividen pembagian keuntungan. Kalau harga itu adalah apa yang terjadi di pasar, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli di sini. Jadi harga, ya. Harga itu meskipun perusahaan bagaimanapun sebaik-baiknya, bisa saja harga itu turun, ya. Nah, karena ada sentimen yang dimiliki oleh para investor dan trader yang dipengaruhi biasanya oleh keadaan sekitar, ya. Faktor teknikal berkaitan dengan historis harga saham di pasar yang dikaitkan dengan pola grafik, momentum, waktu jual beli, dan faktor perilaku trader dan investor, fear and greed, di dalam mereka mengantisipasi, ya, istilahnya reaksi mereka terhadap keadaan sekitar. Kalau keadaan sekitarnya itu menyebabkan bahwa mereka itu sangat optimistik, ya, beli. Nah, itu terjadi yang dinamakan dengan greed. Tetapi kalau keadaan sekitarnya misalnya ada perang, ada kerusuhan, dan lain-lain, maka terjadilah ketakutan. Nah, ketakutan, mereka takut harga sahamnya turun karena ada perang, ada inflasi naik, ya, lalu ada kerusuhan dan lain, mereka rame-rame menjual sahamnya karena mereka takut harga sahamnya turun karena faktor-faktor yang tidak baik, yang tidak bagus, yang bisa mempengaruhi harga saham itu menjadi turun, ya. Ini yang dinamakan dengan faktor ketakutan, faktor fear, bukan greed, ya, fear, ketakutan. Kalau ada ketakutan karena lingkungan, banyak sekali investor menjual sahamnya. Kalau menjual sahamnya artinya apa? Demand-nya adalah karena banyak yang menjual, supply-nya naik, demand-nya turun, maka harganya akan jauh turun sekali. Oleh karena itu saya katakan bahwa belum tentu perusahaan-perusahaan yang kinerja keuangannya bagus, ya, karena keadaan sesuatu harganya juga bagus. Bisa saja karena adanya fear ini harganya turun. Oleh karena itu kita alangkah baiknya bisa memanfaatkan fluktuasi ini. Ini keadaannya fear, ya, ketakutan, harga turun. Ini greed, wah, sedang euforia, wah, ekonomi baik, politiknya stabil, tidak ada kerusuhan, aman-aman saja, maka harga saham bisa naik, perusahaannya naik terus kinerjanya, maka harganya dan naik. Tetapi pada suatu waktu, aduh, ada bom, ya, ada bom teror, bom threat, ya, teroris, misalnya. Harga turun karena terjadi ketakutan
ketakutan, fear. Oleh karena itu terjadilah orang menjual saham rame-rame, supply menjadi bertambah, demand-nya jadi kurang, harganya turun. Di sini kita harus bisa memanfaatkan ini. Investor yang baik biasanya bisa memanfaatkan keadaan ini. Meskipun dia kadang-kadang investor yang baik menghadapkan adanya fear. Investor cerdik bukan yang baik, mengadakan fear untuk memperoleh harga yang rendah dari perusahaan-perusahaan bagus. Jadi harga saham yang rendah dari perusahaan-perusahaan bagus. Oke, apa itu analisa teknikal? Analisa teknikal adalah suatu pendekatan analisis harga yang mempelajari aktivitas harga, aktivitas pasar dengan menggunakan data pasar yang meliputi harga saham, ya, dan volume transaksi dan sentimen pasar, ya. Jadi ini grafiknya ini yang di atas nih. Ya, ini namanya candlestick, ya, yang naik turun. Ini namanya adalah grafik harga, ya, dengan memperhatikan historis grafik harga dan historis grafik volume transaksi. Ini adalah volume transaksi. Volume transaksi adalah menunjukkan supply and demand, ya. Volume transaksi kan ada dua, yaitu supply dan demand, ya. Grafik data analisa teknikal. Analisa ini membutuhkan data dan grafik harga yang terjadi di masa lalu untuk kemudian dianalisa guna melihat adanya suatu tren atau pola tertentu yang terjadi, ya. Dan apakah kita bisa melakukan prediksi setelah melihat grafik tersebut, ya. Nah, kita dapat melihat di sini, saya lihat adalah grafik, saya tampilkan adalah grafik IHSG, ya. Nah, ini adalah grafik IHSG. Kita dengan melihat tampilan-tampilan ini yang akan nanti saya terangkan, di sini kita lihat adalah moving average dan MACD, ya. Dua dulu kita pelajari, karena nanti kita lanjutkan dengan ada beberapa pelajaran lagi yang akan kita sampaikan. Tapi sementara untuk investor, dua dulu inilah bisa menunjukkan bahwa kapan waktunya baik untuk beli dan kapan waktunya baik untuk jual, ya. Baik. Dua technical indicator sederhana untuk para investor. Pertama adalah moving average, singkatannya FA. Lalu moving average convergence divergence, yaitu MACD. Nah, mana yang kalau kita melihat grafik yang hijau-hijau ini adalah data harga, ya, sedangkan yang garis-garis ini adalah moving average. Ini adalah moving average. Ini garis hijau, garis biru, merun atau biru ini, ya. Inilah, ya, dan garis merah itu adalah moving average. Ini yang merah ini moving average jangka pendek, ini jangka menengah, ini jangka panjang. Lalu kedua adalah indikator yang dinamakan MACD. MACD itu di sini, ya, ini MACD ini menunjukkan MACD, ya. Dengan melihat dua indikasi ini saja, maka kita sudah dapat mengambilkan keputusan untuk jual ataupun untuk beli, ya. Hanya dengan dua indikator teknikal sederhana ini untuk para investor dapat mengambil keputusan jual atau beli. Datangnya dari mana? Lupakan dulu, ya, rumus-rumusnya. Anda menjadi supir yang baik, istilahnya Anda tinggal melihat dashboard, apakah bensinnya kurang, apakah bensinnya lebih, apakah temperatur mesinnya panas atau tidak. Cukup kita juga apakah kalau ada mobil di depan direm atau tidak. Nah, kita memperhatikan alat-alatnya itu saja, tidak usah mempelajari mesinnya itu bagaimana dan lain-lain, mengapa temperatur mesin naik, tidak usah pelajari itu. Anda cukup melihat
dashboard mobil. Dashboard itu yang di depan mobil itu tanda-tanda kecepatan, tanda-tanda temperatur, isi bensin, dan rem saja. Anda cukup menguasai itu dan bisa membelokkan mobil itu ke kiri, ke kanan, atau menghentikannya dengan rem atau gasnya dengan maju. Oke, nah, saya terangkan sedikit moving average. Terangkan sedikit mengenai apa itu moving average. Moving average adalah indikator saham yang bisa digunakan dalam analisa teknikal, ya. Analisa untuk menghitung rata-rata pergerakan satu saham untuk membantu memuluskan data harga selama periode waktu tertentu, apakah 5 hari, periode waktu tertentu, ya, dengan menciptakan harga rata-rata yang terus diperbaharui dari hari ke hari, atau dari minggu ke minggu, atau dari bulan ke bulan. Atau bagi trader yang permain ekstrim, bukan dari hari ke hari saja, tapi dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Simple moving average yang sederhana adalah perhitungan yang mengambil rata-rata aritmatis dari serangkaian harga tertentu selama jumlah hari tertentu di masa lalu. Misalnya harga rata-rata selama 15 hari, ya, harga rata-rata selama 30 hari, selama 100 hari, dan selama 200 hari. Ini ada manfaatnya karena perpotongan antara moving average 15, 30, 100, moving average 15 itu digambarkan dalam satu garis nantinya. Titik perpotongannya itu bisa menentukan waktu jual atau waktu beli. Apa yang dinamakan golden cross, yaitu titik perpotongan ketika garis MA pendek. MA pendek itu moving average pendek, misalnya garis 15, ya, rata-rata 15 hari, memotong ke atas garis MA yang lebih panjang, misalnya 30. Ya, kalau dia memotong ke atas, maka artinya dia tandanya beli. Jadi oke, saya sedikit gambarkan dah. Misalnya ini garis moving average 30 misalnya, ini. Lalu ini garis moving average 15. Ini berada di bawahnya tadinya, ya. Jadi dia bergerak rata-ratanya terus tidak dia ke atas. Maka daerah perpotongannya ini menjadi daerah beli, ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya dia memotong ke bawah, bentar saya cari dulu garisnya, dia memotong ke bawah, maka garis perpotongannya, titik perpotongannya menandakan tanda jual. Jadi dengan hanya melihat perpotongan garis MA30 dengan MA15, ya. Ini ada yang merah MA15, yang hijau adalah misalnya MA30, maka titik perpotongannya itu bisa dipakai keputusan waktunya membeli yang hijau ini dan waktunya menjual yang merah ini. Dan ini bisa dengan mudah digambarkan di dalam chart. Nanti kita bisa presentasikan kalau ada pertanyaan. Sebaliknya tadi dead cross itu yang merah, yang bulatan yang merah itu. Golden cross bulatan yang hijau tadi, ya. Kalau dead cross, titik perpotongan ketika garis MA pendek memotong ke bawah garis MA panjang yang memberikan tanda jual. Itu yang tadi yang sudah saya gambarkan. Selanjutnya, MACD.
MACD adalah singkatan dari Moving Average Convergent Divergent. Dihitungan, nah ini udah nggak usah nanti kalau Anda menjadi analis teknikal boleh-boleh saja ya. Tetapi Anda sebagai ingin bekerja smarter, lebih cerdik ya, ingin membuat yang lebih cerdik, Anda cukup membaca tanda-tanda ini. Apakah misalnya bensinnya itu kalau baca dashboard di mobil ya, udah mau habis atau tidak, atau masih penuh ya, dengan melihat indikator bensin misalnya. Nah ini kita lihat aja lah, ini kita lihat aja tanda tersebut. Nanti kita lihatkan ya bagaimana cara membacanya. Meskipun demikian saya ulangi dulu istilahnya pengertiannya. Moving Average Convergent Divergent dihitung dengan mengurangi 26 period exponential moving average MA, tadi adalah SMA ya, simple moving average, tapi yang ini dipakai adalah exponential moving average. Apa perbedaannya Anda nggak usah tahu juga lah, bukan nggak usah tahu dulu bagaimana cara membacanya saja ya, karena Anda kan akan jadi investor bukan menjadi technical analyst ya. Cara membacanya ya yang Anda harus mengerti. Jadi MACD dihitung dengan mengurangi 26 period exponential moving average atau EMA dari 12 moving average ya, periode 12 ya, jadi periode 26 dengan periode 12. Kita belajar cara membacanya ya nanti. MACD memicu sinyal. Nah, ini yang Anda pentingkan. MACD memicu sinyal ketika melintasi di atas garis 0, tanda beli, atau di bawah 0, tanda jual dari garis sinyalnya. Kecepatan crossover juga diambil sebagai sinyal pasar, apakah dia sedang jenuh jual atau jenuh beli ya, atau jenuh jual. MACD membantu investor memahami juga apakah pergerakan pasar sedang bullish, sedang marak, atau sedang lesu. Bearish itu lesu, bullish itu marak. Nah, ini mari kita lihat sini. Nah, ini kita lihat nih. Saya yang di sini yang garis di MACD nih ya. Di sini yang garis hijau itu MA20 ya. Yang garis hijau ini MA20. Yang garis hijau. Sedangkan yang garis merah ini adalah MA9. Saya ambil dari salah satu charge dari sekuritas yang saya langganannya. Saya mengatakan bisa biar ketika MA moving average 9 ini menembus ke atas moving average yang hijau, maka tanda beli. Ini tanda beli. Ini menembus ke bawah, dia yang garis merah ini. Menembus ke bawah garis hijau, maka tanda jual. Lalu dia menembus ke atas lagi, tanda beli lagi. Dia di sini menembus ke bawah, tanda jual lagi. Anda tinggal melihat tanda-tanda ini. Di sini Anda beli, Anda jual, Anda beli, Anda jual. Nah, demikian juga tadi MACD mengatakan, jika ini di daerah 0 nih, ya ini adalah garis 0. Nah, ini saya lihat, saya kasih tanda, ini adalah garis 0. Nah, ketika histogram ini menembus garis 0 ke atas, beli. Histogramnya ini histogram kan ya, Anda ngerti histogram. Garis 0 ke bawah, Anda jual. Dia nembus lagi, Anda beli. Ini masih nembus ke atas, maaf ya.
Anda beli. Tetapi begitu dia nembus ke bawah, histogramnya menjadi di bawah ini, Anda jual. Ini Anda juga jual karena menembus ke bawah. Ini juga jual, ya. Sedangkan ini mulai Anda membeli lagi karena histogramnya di atas, ya. Oh, histogramnya mulai akan menembus ke atas, nih, ya. Ini Anda cukup memperhatikan tanda-tanda yang hijau ini adalah golden cross, yang merah itu adalah dead cross. Ya. Dead cross adalah tanda jual, yang hijau adalah tanda beli. Oke, nah ini adalah presentasi saya di International Federation Forum of Technical Analysis. Jadi para analis internasional itu punya komunitas namanya IFTA. Ya. Ini saya tahun 20 itu memberikan presentasi ini. Adalah cara saya memakai fundamental dan teknikal untuk saya sebagai investor mengambil keputusan-keputusan jual dan beli. Ya. Ini presentasinya ya. Pada waktu itu juga banyak yang memberikan istilahnya komentar terhadap presentasi saya. Kalau saya lihat di YouTube-nya. Dalam jangka panjang, indeks harga saham itu selalu bergerak naik, ya. Dalam jangka panjang, indeks saham itu harus selalu bergerak naik dan berfluktuasi di sepanjang jalan, menciptakan peluang bagi mereka yang mengerti. Kalau Anda lihat di latar belakang itu gambar indeks, ya. Anda lihat di sini gambar indeks yang naik turun, ya. Secara jangka panjang dia akan naik. Nah, secara jangka panjang dia naik. Tapi ingat bahwa di dalam perjalanannya dia naik turun. Nah, investor yang baik, dia bisa memanfaatkan kenaikan dan penurunan ini. Dengan menggunakan tadi indikator moving average ataupun MACD, ya. Jadi ini kalau lihat naik turunnya, harganya adalah volatile sekali, ya. Dia naik turun, jadi bagus nih. Tapi pakai weekly chart, jangan pakai daily atau intraday chart. Karena daily dan intraday chart itu adalah untuk trader. Untuk kita yang sekarang ini masih membahas investasi adalah memakai weekly chart. Oke, kita istilahnya untuk memanfaatkan ini, kita harus mengetahui juga fundamentalnya, ya. Fundamental rasio-rasio, kita membaca rasio-rasio kita dalam part 4 yang lalu, kita bicara juga tentang rasio. Jadi kalau kita menentukan apakah saham itu mempunyai MOS yang bagus atau tidak adalah dengan melihat yang namanya PER, Price Earning Ratio, yang menunjuk ini PER adalah Price Earning Ratio, yang menentukan saham itu mahal atau murah. Kita harus tetapkan kriterianya. Misalnya kita tetapkan saja, ini rule of thumb, saham yang PER-nya di atas 15 itu mahal. Ya. Saham yang PER-nya lebih besar di atas 15 itu adalah mahal. Yang lebih kecil dari 15, yang lebih kecil dari 15 itu murah. Itu kita kriterianya misalnya menentukan itu. Kita kriterianya harus ini, harus kita tentukan dulu. PER di atas 15 mahal, PER di bawah 15 murah. Gak usah macam-macam dulu, kita cari aja itulah. Ya,
Dan ini bisa diperoleh dengan memanfaatkan informasi-informasi yang ada, baik di sekuritas yang Anda miliki atau di situs-situs yang bisa Anda lihat. Ya. Nah, ini lalu rasio kedua dilihat adalah price to book value. Nah, di bawah 2 itu saham murah, misalnya ya. Di atas ini di bawah 2 itu berarti gini ya. Di bawah 2 murah, sedangkan di atas 2 mahal ya. Oleh karena itu kita tentukan kriteria, kita cari, kita screening saham-saham yang PBV-nya di bawah 2, dan itu dengan aplikasi tertentu kita bisa melihat saham-saham yang PER-nya di bawah 15, yang PBV-nya di bawah 2 misalnya, maka itu adalah saham-saham layak yang kemungkinan besar memiliki safety yang bagus untuk dibeli. Nah, ini di pelajaran isi investing part 4 sudah kita bahas ya. Sedangkan kita baru membahas barusan adalah indikator teknisnya. Nah, kita membahas barusan adalah moving average dan MACD. Nah, cari kapan waktu jual, kapan waktu beli, kapan under value, kapan over value. Ya. Secara teknikal biasanya saya menentukan bahwa saham-saham yang sedang under value secara teknikal, bukan fundamental ya, adalah saham-saham yang di bawah moving average-nya yang saya akan presentasikan di slide berikutnya. Oke, nah ini ya. Judulnya ini saya presentasikan di IFTA kemarin, di International Federation Technical Analysis ya. Bulan Oktober tahun 20 pas. Biasanya saya ikut seminarnya, bahkan pernah di Tokyo, pernah di Kuala Lumpur, waktu 20 itu di Hamburg di Jerman. Akan tetapi karena pandemi diadakan online. Saya telah mengikutinya waktu sebelum pandemi di Tokyo maupun di Kuala Lumpur ya. Nah, ini kriteria yang saya tentukan bahwa saham-saham yang di bawah garis ini warnanya nila ya, kalau nggak salah ini warnanya nila ini. Saham-saham yang di bawah harga, di bawah garis nila ini, moving average berapa tuh? Garis nila moving average 50, di sini kita lihat. Itu adalah saham-saham yang under value secara teknikal ya. Bisa kita cari dengan menggunakan aplikasi tertentu, misalnya aplikasi Metastock dan lain-lain. Nah, di samping kita cari saham-saham apa saja yang harganya sedang under value. Nah, di sini kan di bawah garis nila nih. Berarti sedang under value. Jadi saya bikin ya. Jadi saham-saham yang warna hijau ini adalah under value ya. Karena di bawah garis garis nila. Dan secara teknikal MOS-nya adalah sudah kriteria tadi, PBV dan PER-nya kita cari. Saham-saham apa saja yang di bawah MA50 yang garisnya nila ini. Lalu saham-saham apa saja berdasarkan PER yang dan PBV sedang under value. Nah, saham-saham mana saja yang masuk PER dan PBV sedang under value maupun secara teknikal berada di area hijau ini ya. Nah, misalnya sekarang saya lihat IHSG. IHSG masuk daerah area hijau pada waktu di harganya di sini. Ya.
di bawah ini, di daerah hijau. Jadi kita beli ya waktu dia di daerah sini. Kalau IHSG kita anggap saham, kita beli di daerah-daerah sini, ya. Akan tetapi kita juga bisa memanfaatkan fluktuasi ini. Memanfaatkannya dengan apa? Dengan tadi MA dan MACD. Ya. Dengan hanya memanfaatkan MA, maka golden cross dan dead cross sebagai trigger, maka saya bisa mengatakan bahwa saya akan beli saham pada waktu dia under value, IHSG under value, yaitu daerahnya di daerah hijau. Dan akan menjual ketika dia mulai prime, harganya prime di atas garis nila ini. Saya akan jual ketika garis merah menembus garis hijau ke bawah, jual. Kebalikannya saya beli lagi di sini, jual lagi di sini, beli lagi di sini. Warren Buffett misalnya selalu beli di sini, jualnya baru di sini. Jadi keuntungannya kecil, hanya segini. Jadi keuntungannya kecil, akan tetapi dengan memanfaatkan fluktuasi ini, maka keuntungannya akan lebih besar. Nah, ini akan di sesi-sesi berikutnya, ya. Saya tidak akan bahas di sini dulu, akan tetapi saya akan sedikit memberi gambaran sajalah, ya. Ini adalah indikator-indikator yang menentukan kapan saya beli dan kapan saya jual sebaiknya dengan menggunakan indikasi-indikasi apa saja. Ini gambar amburadul, tetapi this picture tells 1,000 words. Gambar ini menceritakan 1.000 kata kepada kita. Kapan waktunya untuk jual dan kapan waktunya untuk beli. Ya. Kalau kita melihat gambar yang ini nih, yang hijau merah itu, ini disebutnya awan, namanya awan kumuh. Kita mengatakan bahwa kalau sedang di awan kumuh, ya, sedang marak, sedang bullish. Kalau sedang di bawah awan kumuh, maka dia bearish. Jadi supaya lebih. Jadi kalau kita lihat ini awan kumuh, yang merah dan yang hijau ini, kalau harga tersebut grafiknya sedang berada di, saya ganti jadi hijau, sedang berada di atas awan kumuh, maka dia dalam keadaan bullish. Akan tetapi kalau sedang di bawah awan kumuh di sini, dia sedang bearish, ya. Beli saham marak selalu pada waktu di atas awan kumuh, sedangkan saham sedang bearish, sedang istilahnya tidak terlalu baik adanya waktu berada di bawah awan kumuh ini. Lalu, nah di sini kita melihat grafik atau histogram dari volume nih. Di sini histogram dari volume. Volume adalah energi. Energi dari atau uap, ya. Kalau lokomotif itu uap, kalau mobil itu bensin, ya. Bensin atau uap daripada bullish dan daripada bearish, ya. Volumenya kalau waktu hijau berarti bullish, volumenya tinggi, itu bullish sekali, ya. Di sini ini histogram volumenya. Nanti kita pelajari bersama. Kalau saya kasih di sini mesti Anda bingung, ya. Masih banyak sesi yang kita bisa sampaikan kepada Anda sekalian. Ingat, untuk jadi dokter adalah 4 tahun.
Mungkin jadi investor tidak perlu 4 tahun, tapi saya kira 6 bulan harus, gitu ya. Oleh karena ini kalau Anda sebelum 6 bulan aja sudah bosan, ya Anda titipkan aja lah ke fund manager. Tapi kalau Anda mau lakukan sendiri, ikut belajar dari sesi-sesi yang diadakan oleh Investcar ini. Lalu analisa lain yang saya pakai adalah indikator MACD. Sedangkan figure when to buy and sell pada jangka pendek, saya pakai indikator stokastik. Ini hanya sebagai gambaran, Anda tidak usah pelajari dulu, perlu ini sebagai istilahnya tambahan dari pelajaran pada hari inilah. Baik, kita lanjutkan, Pak. Lakukan dengan lebih cerdik, bukan lebih keras ya. Dengan presentasi yang saya sampaikan, dengan menggunakan analisa teknikal dan yang sangat sederhana, dua analisa teknikal MA dan MACD, maka Anda dapat melakukan investasi di mana saja dan kapan saja. Karena istilahnya HP Anda, tab Anda, komputer Anda bisa membantu Anda. Ya. Karena info-info bisa dilihat di situ. Info-info dari sekuritas Anda, di mana Anda dari nasabahnya. Dan kalau tidak punya sekuritas, ya buka aja situs-situs yang memberikan informasi tersebut. Akan tetapi untuk membeli saham, ya, untuk memiliki saham, Anda tidak bisa begitu saja beli di pasar, beli di mana gitu, di mall. Anda harus menjadi nasabah sekuritas. Ya, ingat, untuk menjadi investor saham di Bursa Efek Indonesia, Anda harus menjadi nasabah sebuah sekuritas. Akan tetapi Anda bisa melakukan keputusannya, jual dan beli, tidak usah meminta bantuan nasabah sekuritas tersebut kalau Anda sudah mempelajari cara-cara investasi yang sederhana dulu, yaitu easy investing yang kita sedang bahas sekarang ini. Dan semua informasi itu berada di ujung jari Anda. Anda tinggal tekan itu HP Anda, tinggal tekan mouse Anda, ya. Jual, beli, kita lihat di mana MACD buy signalnya, di mana stochastic buy signalnya, di mana moving average buy signalnya. Dan banyak juga aplikasi yang dapat membantu Anda. Kembali, jika Anda tidak ingin melakukannya sendiri, silahkan Anda hubungi saja mereka-mereka yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pengelolaan dana Anda. Konklusinya adalah investasi dan trading is simple. Tidak ada no rocket science, tidak usah belajar ilmu roket dan lain-lain. Investasi dan trading itu mudah, bukan mudah, sederhana. No rocket science. Akan tetapi sangat bisa menjadi disaster untuk Anda. Anda bisa kehilangan sebagian, bahkan seluruh modal Anda, jika Anda tidak melakukannya dengan benar dari sejak awal. Tadi saya mengatakan, do it right from the very beginning. Lakukan secara benar dari sejak permulaan. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi kaya. Ya. Kalau mau cari jalan pintas, Anda bisa jadi koruptor lah gitu ya. Tapi high risk, high return. Returnnya koruptor tuh bisa miliaran, tapi risknya Anda masuk penjara. Kalau di Cina, Anda dihukum pancung. Ya. Oke. Selanjutnya, kita berusaha. Ya, we propose, Tuhan yang menentukan, God dispose, dan pasar memungkinkan melawan Anda. Ya. Kita kalau belajar investasi, maka kita belajar
TA dan FA yang kita sudah sampaikan secara sederhananya dari sesi 1 sampai dengan part 1 dengan part 5. Lalu kita juga nanti akan belajar money management, ya, belajar position size, belajar MOS sudah, ya. Dan ini merupakan sabuk pengaman Anda. Akan tetapi dari semuanya itu, yang hijau maupun yang biru itu hanya mewakili sebagian kecil dari apa yang harus Anda miliki. Ya. Yang besar yang harus Anda miliki adalah, yang harus Anda kendalikan adalah emosi Anda dan disiplin Anda. Dan ini merupakan the biggest enemy of yours. Jadi musuh besar seorang investor atau trader adalah dirinya sendiri. Your mind, your emotion, your discipline, ya. Your patience, kesabaran Anda. Baik, saya lanjutkan. Nah, Anda tidak sabar untuk menunggu hasil investasi? Nah, Anda nanti kita tidak belajar isi investing, kita belajar trading, isi trading, jadilah trader. Ya, Anda ada yang bisa lebih cepat, yaitu dengan mempelajari dasar-dasar trading. Hanya ini risikonya seperti dalam secara grafis juga saya sampaikan bahwa high risk, high return. Jadi trader itu risikonya lebih tinggi, akan tetapi kembali jika Anda belajar, risiko yang tinggi ini bisa Anda kendalikan. Ya, kesimpulannya kita harus untuk sukses berinvestasi, kita harus menentukan tujuan, memiliki ilmu, disiplin, waktu, dan kesabaran, mengetahui cara memperoleh informasi dan tidak berhenti belajar. Silakan kita setelah ini melakukan tanya jawab, dan setelah itu ini Anda juga bisa melihat, jika ingin menghubungi saya, silakan hubungi, bisa di WA, bisa di email, bisa di Facebook. Ini maaf, Instagramnya belum saya masukkan, tapi Instagramnya adalah Suratman D, ya, disambungkan. Sedangkan ini Twitternya adalah Ratmanard, ya, bukan Ratman Ade tapi Ratmanard. Jadi sedangkan YouTube-nya adalah yang selalu Anda lihat, yaitu InvestCare. Jadi sosial media ini saya miliki semuanya. Baik, terima kasih atas perhatian ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Maka presentasi akan saya akhiri sampai di sini. Selanjutnya, jika ada yang mau bertanya, silakan.